Shalom TOC Kids. Shalom Kak Seli. Shalom Kak Melisa. Kak, Ya, Kak. nggak terasa loh Kak. Hari ini sudah memasuki akhir bulan Mei. Wah, iya, Padahal baru aja, rasanya itu baru aja kita merayakan tahun baru ya Kak ya. Iya Kak, dan mau bulan Juni nih Kak. Iya, sudah mau masuk bulan Juni Kak Seli. Dan selama 5 bulan ini penyertaan Tuhan itu luar biasa Kak. Betul Kak. Sampai saat ini Kak Melisa tetap sehat. Iya, Kak Seli gimana? juga sehat Kak. Wah, puji Tuhan ya. Dan kakak yakin kalian di rumah juga pasti sehat. Sekarang siapa yang sudah siap untuk beribadah? Ayo, lambaikan tangannya. Wah, semuanya adik-adik sudah siap nih Kak. Ya, kalau gitu kita mulai ya adik-adik. Jadi kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan sehat, itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Sungguh kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk kita semua memuji Tuhan, bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baca kitab suci, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, ya adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih Kak. Ya, karena kita adalah anak-anak yang sudah dimenangkan oleh Ya Tuhan betul, Yesus. kitalah umat pemenang. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama naikkan satu lagu, Allah Roh Kudus. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, jamahlah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu sampai dengan hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat, semuanya tanpa kekurangan kebaikan dari Tuhan. Semuanya adalah karena kasih setia-Mu saja. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi kakak-kakak yang akan mengajar, urapi setiap kami yang akan mendengar firman-Mu. Firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah, dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Shalom teman-teman. Teman-teman tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang Pentakosta. Jadi hari ini saya mengundang Pak Petrus. Shalom Pak Petrus. Shalom Esther. Shalom adik-adik. Pak Petrus, bisa tolong ceritakan apa sih Pentakosta itu? Pentakosta itu
hari pencurahan Roh Kudus. Waktu Yesus mati di kayu salib, saya dan murid-murid yang lain sedih sekali. Rasanya nggak ada harapan bagi kami murid-muridnya saat itu. Tetapi setelah Yesus bangkit, kita semua jadi semangat lagi mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi nggak cuma sampai di sana. Kita kembali galau waktu Yesus naik ke surga. Apalagi Yesus naik ke surga sambil berpesan. Esther ingat apa pesan Yesus? Jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ya, benar. Waktu itu Yesus suruh kita menjadi saksi. Sebenarnya kita bingung. Perasaan campur aduk. Ya takut, ya bingung campur berani. Kan Yesus sudah bangkit. Nah, Yesus juga pernah ngomong kalau akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetapi kok malah ditinggal naik ke surga? Jadi kita bingung, galau, gak tahu mesti bagaimana. Tetapi kita murid-murid tiap hari berkumpul untuk berdoa. Nah, suatu hari waktu berkumpul untuk berdoa, tiba-tiba terdengar suara dari langit dan ada lidah-lidah api di atas kepala kami semua. Saat itu kami dikuasai roh sehingga kami semua bisa berbahasa yang gak pernah dipelajari sebelumnya. Dan aku ini dulu pernah penakut banget. Masih ingat gak cerita-ceritanya? Saking takutnya aku sampai pernah menyangkal Yesus. Tapi saat Roh Kudus dicurahkan, aku diubahkan. Aku jadi berani bersaksi untuk Tuhan. Aku menceritakan segala perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Bahwa ada keselamatan untuk setiap orang yang percaya. Bahkan aku berani mati untuk Kristus. Wah, keren, luar biasa. Sejak saat itu, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang tidak kelihatan tetapi ada di dalam setiap kita, membuat kita semua murid-muridnya berani bersaksi. Kita nggak merasa Yesus itu jauh, tetapi Yesus selalu menyertai kita. Kadang-kadang kita bingung mau ngomong apa, tetapi nanti Roh Kudus yang akan membantu kita. Gitu adik-adik. Aku juga mau dong, juga mau berani bersaksi. Wah, bagus sekali itu. Kalian bisa berdoa, minta Roh Kudus memberi kalian keberanian. Oke, terima kasih Pak Petrus. Sama-sama. Kak Lili, nih tak kasih satu Kak Lili. Untuk apa ini, Kak? Ini buat taruh di atas kepala Hindu Kak. Nah, Tusuk kayak konde, Kak. kan tadi ceritanya Pak Petrus itu ada lidah api Kak. Kalau ada Roh Kudus turun gitu. Jadi ini kita taruh supaya ya boleh Kak jadi tusuk konde ini supaya tahu kalau kita ini sudah ada Roh Kudusnya. Kak Lili kan sudah ada Roh Kudus juga kan? Iya sih, tapi masa ya kayak gitu Kan toh, Kak? gitu. Iya, terus Kak. Loh, masa seperti itu toh, Kak? Kalau sesuai firman Tuhan itu nggak seperti itu dong. Kalau menerima Roh Kudus itu kan berarti Tuhan itu berserta kita. Rohnya ada di dalam kita. Kalau janji Tuhan itu ada kuasa, Kak, bukan harus ada tanda seperti ini, Kak. Iya, biar kelihatan Kak kalau ada Roh Kudusnya. Bukan seperti itu. Bukan ya. Ya. Sesuai firman Tuhan itu, Kak, di Kisah Para Rasul. Dua. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu, Kak. Di mana waktu murid-murid menerima Roh Kudus itu yang merupakan janji Tuhan, itu mereka menerimanya itu berupa kuasa, Kak. Dan mereka setelah itu, Kak, terjadi perubahan. Kita
bisa tahu waktu mereka ini sebelumnya nih Kak. Ya. Misalnya Petrus, yang Ya, waktu tadi. dulu mereka itu cerita dia, Kak. takut kan Kak, Heeh, takut kalau mau takut. ngomong Mau kan. ngomong takut. Nah, waktu mereka menerima Roh Kudus, Petrus ini langsung bersaksi Kak kepada semua orang, kepada banyak orang. Iya. Nah, itu Kak tujuannya untuk menerima Roh Kudus itu supaya kita bisa menerima kuasa. Seperti janji Tuhan Kak di Kisah 1 ayat 8 di ayat sebelumnya. Ya. Nah, itu Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga naik, Ya. Tuhan tuh berjanji, Heeh. kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ujung bumi, nah Kak. itu Kak penggenapannya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu. Oh, jadi Roh Kudus itu Tuhan tuh menepati janjinya itu ya Kak ya? Iya Kak, kan gini Kak, waktu tuh kita manusia ini jatuh dalam dosa, ingat toh Kak ceritanya. Nah, heeh. terus Tuhan kan janji dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, sudah ditepati kan Kak? Sudah Nah, datang. kelahiran Yesus. Ya. Kemudian dia janji akan memberikan keselamatan buat kita. Dia sudah menggantikan kita mati di kayu salib. Terus janjinya lagi, dia akan mati untuk kita dan akan bangkit. Nah, sudah bangkit juga, kan Kak? heeh. Kita sukacita waktu Tuhan Yesus bangkit, mau dikalahkan. Kemudian dia janji, dia akan naik ke surga, tetapi kita tidak akan ditinggalkan sendiri adik-adik. Tapi Tuhan janji akan memberikan penolong yang selalu menyertai Bukan kita. gambar ini ya Kak ya? Bukan Kak, kalau gambar ini sih memang bagus sih Kak, tapi ini bukan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu yaitu Roh Kudus bersama kita di dalam hati kita Kak, Ya, iya, gitu. Tapi kan Kak, kalau misalnya kita itu kan disuruh bersaksi gitu kan ya Kak ya? Mm-mm. Kadang tuh bingung loh Kak, mau bersaksi itu apa ya gitu loh Kak yang mau disaksikan. Misalnya kalau Kak Citra itu boleh nggak bersaksi misalnya gini, kali ini aku tuh habis menang main game Minecraft dari adikku Kak. Kalau seperti itu bukan bersaksi Kak, itu namanya Kak Citra cerita itu Kak, menceritakan bahwa Kak Citra itu menang. Itu bukan Tuhan Yesus yang jadi pusatnya. Kalau kita bersaksi itu, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kuasanya, penyertaannya kepada kita. Misalnya nih Kak, Misalnya gimana, yang Kak? biasa kita alami sehari-hari. Iya, kadang kan Kalau- biasa-biasa aja loh Kak di rumah. Ya memang gitu sih Kak. Kita kan misalnya ke sehari-hari kita pengalaman kita dalam kehidupan kita waktu kita ulangan, adik-adik misalnya ulangan, belajar, kita Iya. belajar. Itu kalau kita tidak dapat hikmat dari Tuhan Kak, maka kita akan susah untuk belajar. Waktu kita meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan Kak. Oh, maksudnya jadi kalau cerita itu lengkap gitu ya Kak ya? Iya. Jadi kalau ceritanya itu belajarnya itu mungkin susah, terus waktu berdoa Tuhan kasih hikmat, terus kita jadi bisa gitu ya. Jadi gitu, ditolong Kak. Tuhan Ditolong gitu ya. Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang menolong, bukan kita yang hebat. Kita hebat karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, Kak. Betul. Gitu. Tapi Kak, Tuhan itu kan bilang kamu akan jadi saksiku di Yerusalem. Berarti kita rame-rame Kak ke Yerusalem sana Kak. Bukan Kak, kalau ke Yerusalem juga Kak Lili mau sih Kak. Tapi di dalam firman Tuhan itu Yerusalem ini artinya lingkungan keluarga kita Kak. Keluarga kita, lingkungan yang terdekat. Kemudian kan Yudea Kak, itu yang lebih luas lagi. Mungkin teman-teman di sekolah, tetangga kita, mungkin gitu Kak. Sampai kan ke Samaria, lebih luas lagi. Tapi kan Kak, kalau mama papanya kita itu kan kadang-kadang ya adik-adik ya kan sudah kenal sama Tuhan Kak. Iya Kak, itu puji Tuhan. Berarti kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, Injil, yaitu tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Monggo ya Kak. Iya, bisa juga sih Kak. Kak Lili jadi ingat waktu Kak Lili pertama kali ikut sekolah minggu, itu juga karena temannya Kak Lili nonggo ke rumahnya Kak Lili Kak. juga ya Kak. Iya. Jadi akhirnya temannya Kak Lili itu menceritakan tentang Yesus, sederhana aja Kak.
mau ikut nggak ke sekolah minggu gitu Kak waktu itu diajaknya. Terus Terus Kak Lili, karena Tuhan Yesus yang menggerakkan ya, Ya. karena memang kan yang bisa melunakkan atau menarik hati orang itu kan Roh Kudus. Jadi Iya. ya Kak Lili ikut. Oh, oke. Jadi hari ini adik-adik kita itu belajar bahwa Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi buat adik-adik itu yang merasa, kok aku ini nggak berani ya bersaksi, aku kok nggak tahu ya apa yang mau tak saksikan. Kalian bisa berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membimbing kita, memberi kita kuasa, memberi kita keberanian untuk bersaksi. Kuasa itu untuk apa? Kuasa itu untuk melakukan mujizat. Nggak ada yang mustahil. Jangan pernah berpikir adik-adik itu masih kecil, aku nggak bisa melakukan mujizat. Tapi kalau adik-adik menerima kuasa dari Roh Kudus yang akan memampukan. Dan Roh Kudus yang akan berkarya untuk menjamah setiap orang yang kita sampaikan saksinya kita. Itu ya Kak Lili ya? Iya, Tuhan juga akan memberikan kita hikmat apa yang harus kita sampaikan. Iya, betul. Sekarang kita berdoa adik-adik. Kak Lili berdoa ya. Oke, ayo kita mulai berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bahwa melalui Roh Kudus, melalui Pentakosta ini, setiap kami boleh menerima kuasa dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang sudah dijanjikan buat kami semua. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan kami Tuhan, ketika kami bersaksi tentang cinta-Mu, tentang kebaikan-Mu, tentang kuasa-Mu Tuhan, Engkau menyertai, Engkau yang menjamah Tuhan, orang-orang yang kami berikan kesaksian ini ya Bapa. Berikan adik-adik ini semua Tuhan keberanian dan kuasa yang menyertai mereka Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dibenangkan, mereka boleh bersaksi dan menjadi saksi dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita ngafalin firman Tuhan ya. Yuk kita buka di Lukas 12 ayat 12. Sebab pada waktu itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada waktu itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Baik, sekarang adik-adik yang menghafalkan ya, kakak bantu dengan gerakan. Kita mulai. Hebat adik-adik, bagus. Sampai di sini ya adik-adik firman Tuhan. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga sudah dengar firman Tuhan. Dan adik-adik sekalian di rumah sudah baca dan belajar ayat hafalan. Jangan lupa untuk terus memperkatakan ayat hafalannya ya. Nah, adik-adik tadi tahu, kita sudah mendengar kesaksiannya Pak Petrus, bagaimana Roh Kudus saat turun seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, begitu menguasai kehidupan anak-anak Tuhan. Tadinya Petrus yang penakut, yang tidak berani, berubah menjadi Petrus yang pemberani. Nah, adik-adik, untuk membalas kebaikan Tuhan, mari seperti Petrus di hari Pentakosta ini, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua, kita harus berani seperti Petrus bersaksi di mana-mana tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh bersaksi pada teman-teman di rumah, pada teman-teman di sekolah, bagaimana Tuhan sudah baik. Kalau adik-adik belum berani, belum mempunyai keberanian, atau bahkan mungkin mau ngomong apa ya Kak, bersaksi tentang apa ya Kak, buat
teman-teman di rumah dan di sekolah, adik-adik bisa berdoa terlebih dahulu kepada Roh Kudus untuk agar Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita agar kita boleh bersaksi dan menjadi saksi Tuhan, betapa baiknya Tuhan, agar setiap orang yang mendengar kesaksian kita, mereka juga tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Baik ya, adik-adik ya, ingat ya, hari ini saat Roh Kudus dicurahkan buat kita, Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita sampai selama-lamanya. Karena itu kita semua harus berani menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami, mari Tuhan berikan keberanian pada tiap kami ya Roh Kudus, untuk kami ini boleh menjadi saksi-Mu di luar sana. Untuk kami ini boleh Tuhan memberitakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus buat Roh-Mu yang selalu menemani kami semua sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita adik-adik, tanda bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberkati kita, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, bahwa Roh Kudus selalu menjagai, membimbing kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Mari setiap kita yang percaya terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Wow, kalian semua hebat adik-adik, sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa transfer di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan buat adik-adik bisa scan barcode berikut ini. Kita akan mengadakan Zoom Sekolah Minggu. Buat adik-adik yang ingin bergabung, bisa hubungi guru-guru sekolah minggu di tempat kalian masing-masing. Untuk video ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati.